Kelima, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif. Kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa Indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Instrumen tarif ini diterapkan secara kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional. Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi, dan itu tolong diperhatikan, dilihat, bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie. Namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini guna mengurangi ketergantungannya. Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar, yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset Inovasi Nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum. Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak toh? Tuh Bapak Presiden dengarkan. Coba tong lebih keras. Loh, karena ini untuk masalah perut kalian loh. Keenam, penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul, on farm, off farm, termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan. Pada saat bersamaan dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah, sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara. Bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor, mesin untuk menanam dan panen, mesin pengering, gabah dan lain-lain bisa dibuat massal untuk petani dan harganya murah, pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut. Maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan. Ketujuh, pembangunan infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian, dan penyediaan pupuk berbasis green farming dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dan murah harganya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sip. Kedelapan, pentingnya konsolidasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk reformasi birokrasi berbasis kinerja, ditinjau dari peningkatan produksi pangan dan diversifikasi pangan untuk rakyat. Ternyata bukan karena saya putrinya, nanti selalu dihubungkan, oh tentu saja Ibu Mega adalah anaknya Bung Karno. Betul, saya anaknya Bung Karno. Saya toh tidak bisa bilang kalau saya anaknya si Badu. Betul apa tidak? Nah, kenapa? Beliau memang visioner. Visioner tuh pikirannya ke depan, jauh sampai di sana. Tadi kan ada jembatan. Pasti ada yang nanya, kenapa pakai warna kuning ya? Itu sebetulnya terinspirasi ketika Bung Karno mengatakan, untuk apa kita merdeka? Ayo, untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita merdeka?
beliau sendiri mengatakan, karena sebetulnya kemerdekaan itu bukan saat sekarang. Kemerdekaan itu adalah suatu jembatan emas ke depan yang harus diolah oleh siapa? Bangsa Indonesia sendiri. Setuju? Mau melaksanakan? Siap? 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 Sip. Sampai beliau, dan membuatnya itu 6 tahun loh. Ada nama buku Mustika Rasa. Bayangkan, karena bukannya hanya teori dan panggil sekarang yang mesti kita ikuti kan namanya chef. Jadi sudah ahli koki. Tapi beliau pergi menyuruh timnya ke seluruh Nusantara kita mengambil resep-resep yang namanya diberi nama buku Mustika Rasa, tebalnya sebegini. Apa sih? Masa kita ndak bisa sih lebih modern dan lain sebagainya. Tetapi karena itu harusnya kemauan, niat kita sebagai bangsa mengungkapkan keanekaragaman makanan lokal lengkap dengan kajian gizi. Bayangkan, dengan kajian gizi dan proteinnya. Kami sedang berupaya mensosialisasikan, mempopulerkan kembali buku Mustika Rasa ini, Bapak Presiden. Hadirin sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, anak-anakku yang selalu kusayangi. Itulah pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang akan dirumuskan melalui Rakernas keempat ini. Dan apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan gerbang kemajuan melalui pembangunan infrastruktur seperti bendungan, embung, saluran irigasi pertanian, dan seperti tadi telah saya katakan, membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, telah membangkitkan optimisme terhadap jalan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup? 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 Nah, akhirnya kepada anak-anakku sekalian, seluruh simpatisan dimanapun kalian berada, anggota, sukarelawan, kader partai, ingatlah bahwa rakyat itu adalah cakrawati perjuangan kita. Kepada merekalah dedikasi politik selalu ditujukan. Kita berjuang karena keyakinan politik. Kita telah teruji oleh gemblengan yang sejarah yang begitu hebat dan menyakitkan, khususnya selama ketika masa Orde Baru. Karena itulah sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan yang memegang kokoh perisai Pancasila di dadamu, selama ini kita menyatu dengan rakyat. Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Nah,
Kan kadang itu orang kan suka apa ya, kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Tolong dengarkan ya. Tapi ininya lain kalau ibu. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun. Karena apa? Badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah. Sweet sweet. Dan matahari akan selalu terbit di ufuk timur, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Rakernas keempat PDI Perjuangan dan sekaligus pembekalan calon anggota legislatif serta pemenangan agenda pemilu tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka.